Seperti yang kita ketahui, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pada dasarnya, manusia selalu perlu untuk memenuhi kebutuhan, karena kebutuhan manusia yang tidak ada habisnya. Kegiatan ekonomi sendiri dibagi atas 3. Yang pertama, kegiatan produksi. Yang kedua, kegiatan distribusi. Yang ketiga, kegiatan konsumsi. Mari kita bahas satu persatu. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau menambah nilai guna barang atau jasa. Contohnya, buruh pabrik yang sedang menghasilkan pakaian dan seorang petani yang sedang mengolah sawah untuk menghasilkan padi. Selanjutnya, tujuan produksi yang pertama, memenuhi kebutuhan umat manusia, yang kedua, memperoleh keuntungan, dan yang ketiga, mempermudah manusia dalam mencapai kemakmuran. 4 faktor yang mempengaruhi produksi. Yang pertama, faktor produksi asli, yaitu SDA atau sumber daya alam. Yang kedua, faktor produksi asli, yaitu SDM atau tenaga kerja. Kemudian faktor produksi turunan, yaitu kewirausahaan, dan faktor produksi turunan, yaitu modal. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, faktor sumber daya alam. Faktor produksi yang disediakan oleh alam untuk mendukung proses produksi sebagai bahan mentah. Yang pertama, tanah sebagai sumber daya alam dan manusia dapat menggunakannya untuk lahan pertanian, pabrik, perkebunan, peternakan, dan lain-lain. Yang kedua, hutan dapat menghasilkan bahan mentah kayu. Yang ketiga, barang tambang seperti emas, biji besi, minyak bumi, dan gas alam. Dan yang keempat, air dapat digunakan untuk pengairan atau bahan baku lainnya. Yang kedua, faktor tenaga kerja atau SDM adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi, di mana tenaga kerja dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal, contoh dokter, guru, konsultan. Yang kedua, tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memiliki keterampilan terlatih seperti montir, sopir, dan penjahit. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan seperti tukang sapu, tukang sampah, dan kuli bangunan. Yang ketiga, faktor modal adalah barang yang digunakan untuk membantu lancarnya proses produksi. Modal tidak hanya berupa uang, tetapi juga berupa barang, contoh gedung, mesin, bahan mentah, atau bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Yang keempat, faktor kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Faktor produksi ini merupakan kemampuan menjalankan suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan secara efisien dan menguntungkan. Selanjutnya yang kedua, kegiatan distribusi. Kegiatan ekonomi yang tujuannya menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, contoh pedagang, tukang pos, minimarket, dan lain-lain. Pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Tujuan distribusi. Yang pertama, menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Yang kedua, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa terpenuhi. Dan yang terakhir, agar kontinuitas produksi terjamin. Kegiatan distribusi dapat dilakukan dengan 3 macam cara. Yang pertama, distribusi langsung, yaitu tanpa perantara sehingga penyebarannya secara langsung dari produsen ke konsumen. Contoh, pedagang sate langsung menjual ke konsumen. Yang kedua, distribusi semi langsung, di mana dari produsen ke konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya, pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus. Yang ketiga, distribusi tidak langsung.
di mana sistem distribusi dari produsen ke konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Contohnya, perusahaan mie menjual mie instan ke minimarket seluruh Indonesia. Yang ketiga, kegiatan konsumsi adalah setiap kegiatan memakai, mengguna, atau menghabiskan kegunaan setiap barang, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Contoh, berbelanja, memakan nasi, memakai sepatu, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi: perbedaan pendapat, harga, perkiraan harga barang pada masa yang akan datang, perbedaan selera, perbedaan usia, perbedaan jenis kelamin, perbedaan tingkat pendidikan, dan perbedaan lingkungan sosial budaya dan agama. Demikian materi kita mengenai kegiatan ekonomi. Tetap semangat belajar ya!